Halo, selamat sore. Saya Ruli Kurniawan. Senang sekali sore hari ini saya bisa menyapa Anda dan menjadi moderator dalam kegiatan yang luar biasa, webinar Mandiri Digital Market Outlook 2021 yang didukung PT Bank Mandiri melalui Wealth Management Group. Dan kita tahu sama-sama, pandemi COVID-19 memukul hampir seluruh sektor dan lini kehidupan, khususnya dunia usaha. Banyak pelaku usaha terpaksa gulung tikar dan juga tak sedikit yang harus bersiasat untuk bertahan di tahun pandemi. Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga pun menurun dan daya beli masyarakat juga terbatas. Untuk itulah webinar kali ini mengangkat tema Badai Pasti Berlalu. Dan saya akan menyapa satu persatu pembicara kita pada sore hari ini. Yang pertama, sudah hadir bersama kita melalui sambungan virtual dari pihak Bank Mandiri, Ibu Elina Wirya Kusuma, selaku Senior Vice President Bank Mandiri. Halo, Selamat sore. semuanya. Selamat sore Bu Elina. Sehat ya Bu ya? Puji Tuhan sehat. Siap Bu, sehat selalu Bu. Baik, dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita, selain ada Bu Elina, juga sudah ada Ibu Swida Alisyahbana. Selamat sore. Selamat sore Bu Swida. Cantik sekali sore hari ini Bu. Baik, sehat ya Bu Swida ya? Ya, Terima kasih Bu di tengah kesibukannya menjelang... baru dari Bali. Baru dari Bali. Baik. Terima kasih Bu Swida sudah ada bersama kami pada sore hari ini Bu Swida. Dan Bu Swida Alisyahbana merupakan CEO GCM Group dan pendiri Jakarta Fashion Week. Beliau juga merupakan pendiri Wanita Network. Bu Swida merupakan lulusan Mathematics Economics di University of Michigan pada 1988 dan menyelesaikan studi program MBA di Columbia University pada 1997. Selain Bu Swida juga ada bersama kita pada sore hari ini Nicholas Saputra. Selamat sore, Niko. Baik. Halo, apa kabar? Ale, apa kabar Niko? Ini nampaknya di belakang sangat rimbun, Niko. Apakah lagi di villa di Sumatera Utara atau lagi di mana, Nik? Ya, ini lagi tren tumbuh-tumbuhan nih. Oh, tumbuh-tumbuhan. Baik, sehat ya Niko ya? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Dan Nicholas Saputra merupakan seorang aktor yang karirnya melejit melalui film Ada Apa Dengan Cinta dan membintangi sejumlah film ternama tanah air. Nicholas juga merupakan seorang model dan pebisnis di sektor pariwisata, memiliki resort bernama Terrario Tangkahan di kawasan ekowisata Tangkahan, Medan. Dan Nicholas Saputra merupakan lulusan S1 Arsitektur Universitas Indonesia. Dan selain Niko, dari sisi milenial, kita juga sudah ada melalui sambungan virtual Putri Tanjung. Halo Putri. Hai, terima kasih sudah bergabung di tengah-tengah kita pada sore hari ini Putri. Pasti lagi sibuk banget nih ya dengan Pak Teten ya, Menteri Koperasi ya, saat ini ya. Baik, sehat selalu Putri. Dan Putri Tanjung, sama-sama Putri. Putri Tanjung saat ini menjabat sebagai staf khusus Presiden dan juga Chief of Creative Experience Office atau CXO CT Corp. Wanita lulusan Academy of Art University pada 2019 ini juga merupakan pendiri dan CEO dari Creative Planner Event Creator sejak 2011. Dan selanjutnya saya juga ingin menyapa peserta webinar yang merupakan nasabah prioritas Bank Mandiri yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Baik, waduh sudah banyak yang bergabung. Ini adalah seluruh nasabah Mandiri prioritas yang bergabung bersama kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan mudah-mudahan mendapatkan insight dan juga sesuatu yang positif di acara pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan selain itu, Anda juga bisa menyaksikan webinar kali ini melalui akun YouTube resmi Bank Mandiri, serta live streaming cnnindonesia.com dan cnbcindonesia.com. Dan sepanjang sesi webinar berlangsung, jika ada pertanyaan, dan pastinya banyak sekali pertanyaan dari nasabah prioritas, dapat langsung menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat Zoom. Dan untuk penonton di YouTube Bank Mandiri, Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda melalui link pertanyaan yang tertera di bawah ini, di sini. Atau bisa scan QR Code yang ada di layar kiri bawah Anda, di sini. Oh, di sini. Oke. Dan Anda juga bisa mengisi dan menuliskan nama, nomor telepon, serta pertanyaan Anda ditujukan kepada siapa dari ketiga narsum kita yang luar biasa pada sore hari ini di link yang sudah disediakan.
Dan nantinya bagi 10 penanya yang terpilih, yakni 5 pertanyaan dari Zoom dan 5 pertanyaan dari YouTube, akan saya bacakan di sesi tanya jawab. Dan tentunya buat pertanyaan yang saya bacakan nanti akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik dari Bank Mandiri. Apa saja hadiahnya? Nah, bagian yang dibanyakan untuk 5 penanya dari Zoom yang merupakan nasabah prioritas Bank Mandiri akan mendapatkan hadiah masing-masing tumbler khusus dan wireless power bank. Sementara 5 penanya dari YouTube akan mendapatkan hadiah masing-masing air purifier dan speaker Bluetooth. Jadi setiap penanya terpilih nanti akan mendapatkan 2 hadiah sekaligus. Luar biasa ya. Jadi pengen. Nah, jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pada sore hari ini. Dan Anda bisa mendapatkan hadiah fantastis tentunya dari Bank Mandiri yang pastinya akan sangat bermanfaat dan tanpa dipungut biaya sama sekali. Dan sebelum kita memulai sesi talk show dengan narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini dalam webinar Mandiri Digital Market Outlook 2021, mari kita simak sama-sama informasi berikut ini. Pandemi COVID-19 berdampak pada sektor bisnis termasuk retail. Hal ini terlihat dari survei Bank Indonesia terkait penjualan eceran. Tercatat, pertumbuhan indeks penjualan real September 2020 minus 8,7% secara year on year. Angka ini masih membaik jika dibandingkan data 4 bulan sebelumnya, yaitu Mei 2020 yang terkontraksi sebesar 20,6% secara year on year. Salah satu pelaku retail yang merasakan penurunan penjualan adalah produk fashion dan teknologi Grebe. Penurunan sempat menyentuh angka 90%. Jadi memang yang tadinya pengunjungnya bisa sampai 800, ya sehari-harinya, sekarang paling cuma di bawah itulah, mungkin di bawah 100 gitu. Dan juga kan kita di sini juga dari mall juga jaga supaya kapasitasnya nggak melebihi juga, itu ada faktor juga. Penurunan pun dirasakan oleh retail lainnya yang bergerak di bidang elektronik. Sistem penjualan online pun belum menjadi pilihan untuk strategi pemasaran. Yang jelas turun ya sejak corona ini. Terus pas sejak awal itu toko tutup ini sebulan lebih lah. Ya penurunannya sekitar 60%. Begitu juga dengan penjualan makanan ringan eceran. Jessica, salah satu penjual mengatakan ia sempat mengalami penurunan hingga 70% pada awal pandemi. Biasanya sih kalau untuk paling tinggi di sini bisa sekitar nyampe 9 juta per hari. Bisa nyampe. Tapi kalau misalkan untuk kemarin masa pandemi itu bisa nyampe misalkan dari pagi sampai malam, ini kan dari jam 8 sampai jam 10 ya. Cuma nyampe 5 sih palingan. 5 itu paling tinggi. Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Hipindo Tutum Rahanta mengatakan salah satu yang menjadi alasan penurunan retail adalah daya beli masyarakat yang turun. Kan harus pegang uang, kuncinya gitu. Gak ada yang lain. Masyarakat harus mendapatkan pekerjaan. Karena itu kita udah setting sedemikian rupa antara kebutuhan dan satu permintaan dan supply and demand lah yang saya maksud gitu. Selama ini demand-nya begitu, kita menyediakan supply-nya gitu. Demand-nya mendadak drop, supply-nya kan nggak bisa mendadak hilangin. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya Chandra Fajri mengatakan, lesunya sektor retail juga dipengaruhi perilaku masyarakat yang mengerem pengeluaran. Berhemat dan menabung jadi pilihan di kala pandemi, terutama oleh masyarakat menengah hingga kelas atas. Hal ini terlihat dari data perbankan penghimpunan dana pihak ketiga pada semester 1 2020 yang tumbuh cukup tinggi secara tahunan atau year on year yang mencapai 7,95% atau setara dengan 460,97 triliun rupiah. Nah, sehingga saat itu pada saat mall sebenarnya kan sudah mulai menurun sejak 2019 kan. Itu orang udah mulai bergeser ke online, walaupun online saat itu didiskusikan hanya sekitar 2-3% saja. Tapi bisa jadi yang tidak tercatat lebih besar lagi kan itu. Nah, oleh karena itu, mall itu kurang cepat men-shifting gitu ya, memasukkan unsur teknologi di dalam bisnisnya. Sehingga terkesan sekarang mereka dipaksa ke sana, tapi kesiapannya itu belum. Chandra Fajri menambahkan, adaptasi dan kemampuan yang cepat dalam merespons perubahan dibutuhkan oleh pelaku retail. Pun pemerintah,
Kebijakan yang tepat dalam merespons pandemi juga memegang peranan penting untuk perekonomian Indonesia. Tak hanya dari sisi retail, industri pariwisata juga terpukul. BPS mencatat rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara sejak pandemi COVID-19 melanda hanya sekitar 150 hingga 160 ribu kunjungan per bulannya. Jumlah ini anjlok dibanding sebelum pandemi yang mencapai rata-rata lebih dari 1 juta kunjungan wisatawan per bulan. Sejumlah langkah pemulihan di sektor ini pun terus dilakukan. Stimulus triliunan rupiah digelontorkan guna dapat menyelamatkan dan meningkatkan kembali sektor pariwisata di Indonesia. Garis besarnya adalah sejumlah stimulus sudah digelontorkan oleh pemerintah untuk bisa dikatakan meningkatkan lagi perekonomian nasional. Dan sebelum kita membuka sesi webinar Mandiri Digital Market Outlook 2021 pada sore hari ini, saya akan persilahkan kepada Senior Vice President Bank Mandiri, Ibu Elina Wiryakusuma, untuk memberikan opening remarks-nya. Silakan, Bu Elina. Terima kasih, Ruli. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Elina Wiryakusuma selaku Senior Vice President Bank Mandiri mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu nasabah Mandiri Prioritas dan Mandiri Private Bank Mandiri. Dan juga tentunya kepada para pemirsa yang menonton di YouTube Bank Mandiri yang telah berkenan tentunya hadir, menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk bisa saling berdiskusi bersama kami di dalam acara Market Outlook 2021 yang bertemakan Badai Pasti Berlalu. Selain itu, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang telah memenuhi undangan kami untuk berdiskusi bersama, yaitu Ibu Sfida Arisyabana, selaku founder dari Jakarta Fashion Week dan CEO CGM Group yang bergerak di bidang fashion, di mana kita harapkan Ibu berkenan berbagi ilmu dan juga pengalaman di dalam beradaptasi pada saat pandemi ini. Kemudian juga kepada Saudara Nikola Saputra atau akrab dipanggil Niko ya, aktor dan juga wirausahawan yang juga merupakan brand ambassador dari Mandiri Prioritas kami. Niko memiliki usaha wisata yaitu Resort Terra Rio Tangkahan dan kita ketahui bahwa industri pariwisata adalah salah satu yang mendapat pukulan sangat berat di saat pandemi ini. Dan juga ada Saudari Putri Tanjung selaku staf khusus Kepresidenan RI dan Chief Experience Officer dari CT Group yang terlibat di dalam program Digital Innovator untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Kami harapkan pandangan dan informasi dari ketiga narasumber ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak dan Ibu yang menonton acara ini. Seperti yang kita ketahui, hampir 1 tahun pandemi COVID-19 ini menghantam kita semua dan mengakibatkan penurunan ekonomi dan bisnis, terutama pada sektor UMKM, industri kreatif, dan juga retail fashion serta wisata. Meski kondisi mulai berangsur pulih dengan penyesuaian protokol kesehatan atau kita sering sebut sebagai new normal, jumlah kunjungan ke pusat belanja saat ini masih berkisar di 52%. Akibatnya, banyak perusahaan yang tutup, angka pengangguran juga bertambah, dan dampak lain yang juga terlihat adalah perubahan pola konsumsi masyarakat. Peralihan pola konsumsi masyarakat dari konvensional menuju ke digital terlihat dari pertumbuhan e-commerce di tahun 2020 yang mencapai 54% dibandingkan tahun 2019. 93% consumer digital tersebut mengakui akan tetap menggunakan layanan digital setelah masa pandemi ini. Kondisi tersebut tentunya mendorong kita semua untuk bisa beradaptasi dalam menghadapi tantangan tersebut. Adaptasi yang dilakukan salah satunya adalah melakukan pendekatan melalui platform digital. Sebagai pelaku bisnis, kita memang harus terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi agar dapat terus bertahan pada berbagai kondisi, terutama pada kondisi krisis seperti yang kita alami saat ini. Hal ini juga kami lakukan di Bank Mandiri, di mana pendekatan kita sekarang melakukan platform digital seperti melakukan acara webinar, podcast, dan melalui sosial media yang sudah kita lakukan pada sejak awal pandemi dan puncaknya kami suguhkan pada acara hari ini berupa Market Outlook 2021. Market Outlook untuk di tahun ini. Acara Market Outlook ini mengambil temanya yang menarik, badai pasti berlalu, karena memang semua badai pasti akan selesai juga pada akhirnya dan selalu ada
rainbow atau pelangi di ujung sana yang kita harapkan. Dan sesuai dengan tujuan dan peran dari Bank Mandiri tentunya untuk membantu bisnis dan kegiatan investasi dari Bapak Ibu sekalian, di mana kami berkomitmen untuk memberikan layanan investasi terbaik bagi semua pihak, terutama nasabah prioritas dan private dengan outlet prioritas kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sosialisasi program perencanaan keuangan yang telah berjalan hingga saat ini. Hasil dari program sosialisasi tersebut telah terlihat dari pertumbuhan kepemilikan produk investasi dari nasabah prioritas maupun private dalam 5 tahun terakhir yang secara total meningkat hingga 121,3%. Kami akan terus berupaya tentunya melakukan kegiatan sosialisasi yang berhubungan dengan investasi dan bisnis, mengingat bahwa dari jumlah nasabah wealth yang kami miliki, yaitu lebih dari 52.000, sebanyak 49% atau 26.000 merupakan nasabah yang berada pada usia produktif, di mana 39% atau 20.000-nya berprofesi sebagai entrepreneur dan 21% atau lebih dari 11.000 bergerak pada sektor swasta, baik yang bersangkutan merupakan seorang self-employed maupun sebagai eksekutif di perusahaan tempatnya bekerja. Sehingga kebutuhan perencanaan keuangan dan investasi akan menjadi perhatian utama dalam layanan kami, agar para nasabah bisa lebih berfokus pada kegiatan bisnis dan pekerjaannya, sementara kami membantu di dalam perencanaan keuangannya. Dalam pelaksanaannya, kami bekerja sama tentunya dengan anak-anak perusahaan kami, seperti Mandiri Sekuritas, Mandiri Manajer Investasi, kemudian juga ada Aksa Mandiri, Mandiri Capital, serta 9 manajer investasi terpilih yang bekerja sama dengan kami untuk mengkurasi produk investasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam upaya kami memberikan layanan yang terbaik. Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi pada acara sore hari ini. Kami dari Bank Mandiri akan berusaha terus untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian, terutama kebutuhan yang berkaitan dengan investasi keuangan, dan kami harapkan semoga acara webinar ini dapat memberikan inspirasi dan juga memberikan solusi bagi Bapak dan Ibu dalam menghadapi berbagai tantangan serta perubahan investasi dan bisnis yang terjadi dengan begitu cepatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat sore dan selamat mengikuti acara ini. Ingat investasi, ingat mandiri. Baik, terima kasih Bu Elina. Ingat investasi, ingat Bank Mandiri. Luar biasa sekali tadi opening remarks-nya. Ada beberapa poin yang bisa saya remarks juga di sana. Yang pertama adalah di mana kita harus beradaptasi di tengah new normal ini, Bu Elina, dengan salah satunya adalah dengan pendekatan digital yang sudah dilakukan oleh Bank Mandiri dengan menyiapkan webinar dan juga ada podcast di sana, juga pastinya bisa lebih masuk lagi ke seluruh lapisan masyarakat. Dan juga tadi yang penting juga buat para Bapak Ibu nasabah prioritas Bank Mandiri, disampaikan Bu Elina tadi, jangan khawatir, fokus saja kepada bisnisnya karena untuk perencanaan investasi dan perencanaan keuangan semuanya diatur oleh Bank Mandiri. Jadi bisa fokus untuk mengembangkan bisnisnya di tahun 2021 karena Mandiri pasti akan memberikan solusi dan juga bantuan yang luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Elina. Ya, Mas Beli, sama-sama. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan pembukaan dari Ibu Elina Wirjakusuma selaku Senior Vice President Bank Mandiri yang mengungkapkan bagaimana pentingnya adaptasi di tengah pandemi ini. Dan semoga bisa memberikan insight yang positif dan juga wawasan baru bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Elina. Dan sebelum saya lanjutkan ke sesi talk show, saya ingatkan sekali lagi sepanjang sesi webinar kita berlangsung, jika ada pertanyaan dan pastinya banyak sekali pertanyaan dari nasabah prioritas ataupun dari yang ada di streaming YouTube kita, Anda juga bisa menuliskan semua pertanyaan-pertanyaan Anda. Untuk nasabah prioritas bisa melalui link pertanyaan yang tertera di bawah saya ini, terutama juga untuk yang menyaksikan langsung melalui streaming YouTube. Dan kemudian juga bisa langsung men-scan QR Code yang ada di sebelah saya sini. Jangan lupa untuk menuliskan nama, nomor telepon, serta pertanyaan Anda. Baik, dan 10 pertanyaan yang terpilih, yakni 5 pertanyaan dari Zoom dan 5 pertanyaan dari YouTube Bank Mandiri, akan saya bacakan nantinya di sesi tanya-jawab dengan para narasumber kita pada sore hari ini. Dan yang terpilih pastinya akan mendapatkan hadiah yang menarik. Untuk nasabah prioritas mendapatkan tumbler khusus dari Bank Mandiri dan juga wireless power bank.
Sementara 5 penanya dari YouTube Bank Mandiri akan mendapatkan hadiah masing-masing air purifier dan speaker Bluetooth. Jadi yang bertanya nantinya akan mendapatkan 2 hadiah sekaligus. Dan untuk memulai sesi talk show sekarang, saya akan ke Bu Svida terlebih dahulu. Bu Svida, tadi kita sudah dengar dari Bu Elina mengatakan bahwa adaptasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebelum kita berbicara mengenai adaptasi, Bu Svida, sebagai orang yang bisa dikatakan sudah malang melintang mungkin lebih dari 1 dekade di dunia fashion tanah air, juga bahkan terpilih menjadi 500 orang yang berpengaruh di dunia fashion di dunia, Bu Svida. Bagaimana Anda melihat perkembangan dunia fashion, industri fashion di tengah pandemi saat ini, Bu Svida? Terima kasih, Saudara Ruli. Pastinya hampir seluruh industri kreatif terdampak pada pandemi ini. Dan fashion tentunya salah satu yang kena dampaknya. Dan ini membuat, kenapa? Karena memang konsumsi untuk fashion itu direm. Ya, memang karena keadaan ya, selain retail outlet juga berhenti pada saat itu, dan lalu semua juga mencoba untuk mencari keseimbangan baru. Dan kita tahu semua bahwa adaptasi digital dari seluruh dunia itu cepat sekali. Bisa ada McKinsey report bahwa 700% digital adaptation. Artinya mereka langsung lompat ke e-commerce, pembeli pun juga melalui online. Dan akibatnya ya kita juga harus beradaptasi dari sisi bagaimana berjualan. Dari sisi produk pun juga terjadi adaptasi yang besar karena memang fashion yang bisa dibilang high atau premium ready to wear mungkin sudah tidak make sense lagi, tetapi ready to wear yang sifatnya athleisure atau leisure wear itu justru yang kena di pasaran saat ini. Juga seperti masker dan topi. Tapi juga kami dari Jakarta Fashion Week tidak pernah melupakan bahwa kreativitas ini adalah sesuatu yang kita harus terus-menerus celebrate. Dan selebrasi inilah dengan Jakarta Fashion Week. Ketika kita bisa mengelevate fashion ke satu level, tentunya nanti pasar akan mengadapnya menjadi apa yang make sense secara luas. Tetapi tren tentunya datang dari Jakarta Fashion Week. Nah, saya lihat ini dokumentasi antara Jakarta Fashion Week yang lalu ketika masih ada 60.000 penonton. Hari ini jam 5 sore Jakarta Fashion Week akan diluncurkan 100% secara virtual. Jadi ya memang kondisi industri sangat berat, tetapi yang kembali lagi siapa yang mempunyai resilience dialah yang akan survive. Kreativitas tentu sangat dibutuhkan. Designer sekarang juga masuk ke kitchenware, ke homeware dan sebagainya. Jadi ya nanti mungkin dalam dialog berikutnya mungkin kita bisa lihat betapa beberapa memang kreatif dan bisa bertahan. Baik, bertahan dan juga resilience itu menjadi kunci di dalam menghadapi tantangan di tahun pandemi. Kalau tadi dari sisi industri fashion tanah air, saya coba untuk beralih ke Bang Niko. Bang Niko, sebagai seorang influencer dan juga traveler, bahkan kalau kita sedikit kepo di Instagramnya Bang Niko tuh pasti banyak sekali foto-foto indahnya Indonesia gitu, dan bagaimana kayanya kita akan landscape yang luar biasa indahnya. Sebagai seorang traveler yang sering jalan-jalan kemana-mana, Bang Niko, bagaimana Anda melihat perkembangan pariwisata di tengah pandemi ini, Bang Niko? Ya, seperti yang bisa kita perkirakan bahwa dengan banyak keterbatasan pergerakan manusia di saat ini tentu sangat mempengaruhi industri travel ya. Banyak, terutama daerah-daerah yang sangat berpengaruh dalam segi travel itu biasanya yang menitik beratkan pada turis mancanegara. Karena seperti kita ketahui, turis mancanegara di stop, sekarang hanya mengandalkan turis domestik gitu. Jadi padahal memang kalau kita ketahui travel itu tidak hanya soal jalan-jalan, tapi ini juga soal rekreasi
untuk hidup kita seimbang gitu ya, apalagi di masa-masa yang penuh tekanan seperti ini. Jadi saya rasa sekarang sebenarnya secara umum industri travel pasti dan terlihat sangat drop gitu kalau kita lihat tempat-tempat seperti Bali, Lombok itu hampir tidak ada tamu. Tapi ada beberapa tempat yang berada di sekitar kota besar, misalnya seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung. Itu banyak dipenuhi orang-orang yang memang akhirnya memutuskan untuk berekreasi, baik sendiri, keluarga, atau bersama keluarga gitu ya, baik jalan darat, untuk staycation gitu. Karena ini adalah kebutuhan yang sangat penting dan tidak melihat golongan atau kelas sosial gitu. Jadi semua orang sangat membutuhkan rekreasi. Jadi saya rasa di tengah-tengah situasi seperti ini banyak yang juga mestinya bisa memanfaatkan situasi ini untuk orang-orang yang tetap butuh rekreasi dengan tentu saja mempertimbangkan kesehatan kita semua. Dan memang beberapa tempat itu yang banyak dikunjungi belakangan adalah tempat-tempat yang bisa melakukan kegiatan di alam terbuka. Tidak semua orang punya privilege rumah tinggal yang besar atau tinggal di daerah pedesaan yang tanahnya luas. Banyak orang yang tinggal di kota besar membutuhkan membutuhkan ruang-ruang yang luas untuk relaksasi atau untuk rekreasi. Jadi saya rasa di tengah-tengah situasi sulit seperti ini kita masih bisa menemukan caranya sendiri nantinya. Baik, Nicholas Saputra, di tengah kondisi sulit kita masih bisa menemukan caranya seperti apa dengan cara adaptasi, mungkin juga tadi sempat disampaikan oleh Ibu Svida. Dari sisi industri pariwisata, kita coba beralih lagi ke Putri Tanjung. Putri, kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana tantangan dan juga rintangan misalnya gitu ya yang disampaikan oleh Bu Svida dari sisi industri fashion dan juga Niko dari sisi pariwisata. Dari sisi UMKM sendiri Putri, karena kita tahu Putri banyak sekali bergelut di bidang bagaimana memperjuangkan how to survive our UMKM kita ini gitu. Nah, dari Putri sendiri bagaimana sebenarnya kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha terutama UMKM ini sendiri Putri? Ya, Mas. Jadi sebenarnya kita tahu ya semua sektor itu ada kena dampak atas si pandemi ini. Tapi UMKM jadi salah satu sektor yang paling terpukul akibat pandemi. Kita tahu bahwa per 2020 ini hampir 45% pelaku UMKM hanya dapat bertahan maksimal 3 bulan. Ya. Jika pandemi COVID-19 terus berlanjut. Dan 80% usaha mikro tuh nggak ada memiliki uang kas, nggak ada tabungan, dan lebih dari 60% itu telah mengurangi tenaga kerja juga. Jadi dampak pandemi ini sangat terasa banget buat UMKM. Tapi meskipun begitu, banyak juga sektor UMKM yang punya peluang baik dan cukup tumbuh di masa pandemi justru gitu. Jadi sebenarnya gimana caranya UMKM ini, leadernya UMKM bisa menangkap peluang sih Mas yang ada di masa-masa pandemi ini gitu. Jadi kita tahu bahwa kebangkitan home industry menjadi harapan baru bagi UMKM skala mikro dan ultra mikro untuk bisa bertahan gitu ya. Jadi ini waktunya kita juga harus menjadi evolving leader gitu. Kita sebagai entrepreneur harus menjadi evolving leader yang bisa adapt dengan kondisi sekarang dan bisa melihat opportunity dan bisa melihat nih customer behavior kemana, needs-nya juga berubah sekarang gitu. Jadi kita harus pintar-pintar menangkap peluang dan mencari inovasi baru sih. Nah, salah satunya juga terkonek di ekosistem digital juga. Baik, evolving leader itu menjadi penting di tengah pandemi seperti saat ini. Jadi kita bisa memikirkan kita harus seperti apa nih ke depannya.